Oke, Mbak Ina, terima kasih banyak. Salam kenal juga buat Mbak Ina yang udah kasih, moderatorin kita untuk sore hari ini, dan saya juga terima kasih buat teman-teman Jawara yang udah undang saya untuk hadir dan mengisi webinar untuk copywriting ini. Dan, suara aku clear dan cukup jelas, Mbak Ina? Clear Oke, clear, terima Mbak. kasih. Lanjut lanjut. Ya, saya juga mau menyapa untuk teman-teman peserta 51. Halo semua, assalamualaikum. Semoga semangat Waalaikumsalam. sampai sore ya. Dan di tempat kita nggak hujan, nggak ada sinyal trouble-trouble gitu. Karena biasanya webinar itu kadang-kadang ada hal di luar teknis yang di luar kontrol kita gitu. Iya. Iya, betul, Mbak. Oke semuanya, salam kenal tadi udah dikasih prolog sama Mbak Ina, jadi sebelum saya mulai bisnis, saya adalah writer, saya kerja sebagai penulis, saya itu aktif di media. Jadi memang kalau misalnya ngobrolin soal copywriting, memang itu adalah pekerjaan saya sebelum menjalankan bisnis gitu. Jadi sebelum menjalankan bisnis emang terjunnya itu di dunia nulis, seperti itu. Oke, saat ini saya sekarang menjalankan bisnis, Mas Rido boleh diputar aja perkenalan dari saya tentang bisnis saya. Kalau kelamaan boleh dicepetin. Rendang Nelape adalah sebuah usaha kuliner Indonesia mengantungi izin Haki dan Halal MUI sejak tahun 2017. Rendang Nelape mengawali perjalanannya dari sebuah dapur kecil yang lambat laun berkembang. Rendang Nelape mengusung visi untuk melestarikan dan mengangkat heritage kuliner Indonesia di tengah gempuran kuliner asing yang merajai negeri ini. Rendang Nelape konsisten untuk terus mengusung kuliner tradisional Indonesia yang melegenda, memberi sentuhan teknologi modern pada produknya, dan menyajikannya dengan kemasan premium yang elegan. Memproduksi tidak hanya rendang, tetapi berbagai kuliner Indonesia yang dikemas dalam kemasan praktis. Seperti contoh, kentang kering, tempe orek, teri balado, dan berbagai olahan abon, serta menciptakan berbagai snack khas Indonesia yang melegenda, seperti keripik sanjay, keripik tempe, keripik pisang, serta keripik rendang telur. Memiliki resep dari 3 generasi, rendang Nelape hanya menggunakan bahan baku berkualitas yang diolah dengan rempah-rempah asli tanah air. Menerapkan strategi digital marketing sejak awal berdirinya, rendang Nelape melakukan pemasaran pertama kali menggunakan website dengan nama rendangNelape.id, memasuki hampir seluruh channel digital seperti media sosial Instagram, Facebook fanpage, hadir juga di marketplace Tokopedia, Shopee, TikTok Shop, dan Bukalapak. Hadir juga di Google My Business dan memiliki pop-up store di salah satu mall di kota Depok. Rendang Nelape telah menjadi favorit para traveler saat berpergian ke mancanegara. Saat ini, rendang Nelape juga kerap dijadikan rujukan oleh-oleh untuk tamu mancanegara yang sedang berkunjung ke Indonesia. Besar rendang Nelape adalah untuk terus tumbuh dan menghasilkan karya kuliner Indonesia yang dicintai dan dibanggakan oleh masyarakat di tanah air. Sehingga jika kita sudah banggakan kuliner Indonesia, mudah bagi kita untuk menyebarkan kelezatannya kepada dunia.
Iya, itu adalah sekilas prolog tentang bisnis saya, dan sekarang kita langsung aja masuk ke materi ya, karena tadi prolognya agak panjang, mohon maaf 3 menitan. Mas Rido boleh langsung share screen-nya, teman-teman. Wah, 58 orang, selamat bergabung semuanya ya. Kalau misalnya ada suara saya kekecilan atau kecepatan, ntar komen aja, bilang aja. Saya akan mengajarkan teman-teman simple aja 10 formula copywriting untuk mendongkrak ya. Jadi yang akan kita bahas adalah gimana sih cara kita untuk mendongkrak penjualan, tapi dari salah satu sisi ini. Sisi yang harus kita perbaiki adalah sisi copywriting-nya. Next, Mas. Next slide. Oke, next lagi. Oke. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya ada yang nanya, Mbak Reta, copywriting itu apa ya? Copywriting itu apakah ada hubungannya sama mesin fotokopi gitu ya? Enggak sih, sebenarnya copywriting itu bukan berhubungan sama mesin fotokopi. Copywriting itu adalah bahasa periklan. Biasanya dulu di dunia agency gitu ya, udah terkenal nama orang yang membuat iklan, bahasa iklan atau konten iklan itu disebutnya copywriter. Nah, hasil yang mereka buat untuk tulisan yang ditujukan untuk komersil, untuk nilai komersil itu biasanya memperkenalkan brand, memperkenalkan produk, itu disebut dengan copywriting. Itu adalah istilahnya. Jadi kalau teman-teman UKM ditanya, copywriting itu apa ya? Itu adalah salah satu tulisan yang ditujukan oleh teman-teman untuk memasarkan produk, memperkenalkan produk, menceritakan produk teman-teman, dan itu semua by design. Bukan tiba-tiba aja, tapi itu ada desainnya, dan desainnya itu biasanya disebut oleh copywriter. Nah, saya akan bahas kalau misalnya untuk UKM itu perlu nggak sih Mbak mempelajari ilmu ini? Perlu, karena pada saat ini adalah masyarakat itu atau calon customer kita itu mau konsumsi konten dulu, baru mereka memutuskan beli atau enggak. Buktinya sekarang TikTok, Instagram, itu semua mereka menjual konten dulu, konten gitu ya, sampai akhirnya memutuskan untuk membeli atau enggak, itu tergantung dari kita bisa nggak memberikan citra terbaik dari produk kita sehingga orang itu terpacu untuk membelinya. Oke, next slide-nya. Tentu aja untuk materi ini akan di-share, tenang aja pasti akan di-share. Oke, jadi sebelum kita panjang kali lebar menceritakan tentang copywriting, teman-teman menceritakan tentang copywriting atau apa yang harus kita siapkan untuk membuat itu semua, saya harap teman-teman udah clear sama produknya. Jadi teman-teman tuh harus udah selesai sama produk. Mereka maksudnya apa sih selesai sama produk? Maksudnya adalah teman-teman sudah punya produk yang siap dijual dan secara terbukti produk itu tuh bagus gitu ya. Karena kalau misalnya kita dari produknya aja setengah-setengah gitu, kita nggak yakin sama produk kita, terus produk kita ganti-ganti. Yang pertama jualan keripik, kemudian besok jualan baju anak, besoknya lagi jualan jilbab, besoknya lagi jualan es krim gitu ya. Nah, teman-teman harus selesai dulu. Produk mana nih yang mau saya konsenkan? Produk mana nih harus saya buat kontenkan gitu? Atau memang teman-teman jualannya palu gada, it's okay. Berarti teman-teman bisa menjual semuanya seperti apa? Seperti Alfamart, Indomart, berarti memang toko retail yang menjual banyak hal. Jadi selesaikan dululah teman-teman sama produk. Setelah selesai sama produk adalah kita beranjak ke selanjutnya. Copywriting nggak jauh dan nggak bisa berpisah sama namanya target market. Target market itu adalah siapa yang kita ajak bicara. Siapa pembeli kita, siapa konsumen kita, apakah ibu-ibu, apakah bapak-bapak, apakah anak 20 tahunan, apakah momi-momi muda, Mahmud gitu ya, mama muda 30 tahunan, ataukah kita laki-laki, itu semua harus clear di awal karena copywriting membahasakan kita seolah bercerita ke mereka. Jadi ketika kita bercerita sama anak umur 20 tahun, kita nggak panggil dia momi. Kita bisa panggil dia kakak, kita bisa panggil dia friend, kita bisa panggil dia sis, gitu. Kita bisa panggil bahasa-bahasa yang dia familiarkan gitu ya. Kemudian tapi kalau misalnya target market kita adalah cowok jualan parfum cowok, maka kita manggilnya bro, kita manggilnya bang, pokoknya semua hal harus sesuai.
Jadi kita mesti clear dulu sama produk, setelah produk clear, kita selesai dulu sama target market kita. Target market kita siapa? Misalnya teman-teman bingung, Mbak, kayaknya yang beli produk aku laki-laki beli, perempuan beli, Mbak Reta. Anak-anak kayak beli juga, maka yang harus kalian bidik adalah pilih target spesifik. Siapa pembeli terbanyak? Misal pembeli terbanyak adalah usia 20 sampai 30 tahun, ya udah bidik itu. Laki-laki beli nggak masalah. Tapi kalian sudah punya segmen sesuai. Saya akan membahasakan bahasa saya ini untuk usia segini, laki-laki atau perempuan, maka itu clear. Yang lain ikut, it's okay. Yang lain beli nggak apa-apa, tapi kita punya target market utama. Yang kedua adalah ketika kita ngomongin copywriting, ketika kita ngomongin jualan produk, bukan lagi tentang kita, bukan lagi tentang produk kita, tapi tentang customer. Saya jualan rendang bukan karena saya paling hebat, jualan rendang masakan paling enak, enggak. Saya jual rendang karena saya melihat ada peluang orang kalau mau keluar negeri butuh makanan yang praktis gitu ya. Orang kalau mau naik gunung butuh makanan yang praktis, maka saya menjual itu. Jadi berangkatnya dari problem customer, baru kemudian setelah kita tahu problem customer, target market kita, maka kita bisa ngobrol dengan mereka dengan copywriting, dengan bahasa yang lebih enak. Oke, kita lanjut next materi. Next slide. Oke, nah teman-teman pahami di era digital, di era konten TikTok yang 15 detik gitu ya, di era konten yang sangat penuh dan cepat informasi itu ya, Instagram Reels, Facebook Reels, kemudian teman-teman scroll TikTok, itu kan kita berhamburan sama materi ya, berhamburan sama konten. Bayangkan ketika target market kita itu melihat konten, maka dia akan melihat kurang lebih 20 kompetitor dalam satu layar. Jadi dia bukan ngelihat produk kita aja, dia ngelihat produk kompetitor kita. Jadi siapa yang paling memikat hati customer? Kita akan coba bahas di sini. Jadi tipe pembaca itu ada pembaca cepat. Jadi dia bisa baca keseluruhan gitu ya. Ada pembaca yang rajin, biasanya dia bacanya tuh kata demi kata gitu, tapi ini jarang. Ini biasanya mahasiswa yang lagi cari tugas skripsi itu pembaca rajin. Ada pembaca lompat-lompat, which is ini kebanyakan dari kita cuma baca judulnya aja, atau misalnya ketika kita emang perlu, maka kita akan baca detail. Misalnya kita lagi perlu baca resep ya Mbak Ina, kalau resep pasti bacanya detail ya, nggak mungkin kita lompat-lompat. Nanti bawang merahnya ketinggalan, cabenya ketinggalan gitu ya. Nah, ada juga pembaca yang ngeselin. Pembaca ngeselin ini kita misalnya di copywriting udah panjang kali lebar, detail, spesifikasi, nanti dia nanya, harganya berapa? Padahal udah ada di copywriting. Nggak baca ya. Biasa ya, udah biasa banget seperti itu. Next, Mas, slide-nya. Oke, nah jadi ini adalah 10 prinsip copywriting. Kalian teman-teman pelajarin aja 10 hal ini ya, formula copywriting. Ini yang paling dalam copywriting ini konsepnya ada apa aja sih Mbak Reta? Ada 10 hal ini. Tapi turunan 10 hal ini adalah ketika kita membahas tentang copywriting bahasa iklan dalam bentuk landing page atau dalam website. Tapi kalau misalnya dalam konten Instagram, ini nggak semuanya bisa teman-teman tulis. Berarti teman-teman kalau di konten Instagram mungkin bisa tulis headline-nya saja, problem, sama janji, sama bukti, selesai. Terus teman-teman kalau misalnya tapi kalau konten copywriting-nya keperluannya untuk marketplace, maka semua hal ini bisa dipakai. Semua hal ini konten-kontennya bisa dipakai. Ini adalah 10 prinsip yang harus ada ketika teman-teman bahas copywriting, dan ini adalah yang hasil riset dari para pelaku copywriter, expert-expertnya, mereka bilang para pembaca itu membutuhkan 10 hal ini. Kita akan coba bedah satu-satu. Yang pertama adalah, next slide. Ya, kita akan coba bedah satu-satu. Yang pertama adalah paling penting adalah judul atau headline. Ini super duper penting memikat pembaca pertama kali. Makanya teman-teman ada yang namanya, kalau dalam media udah biasa ya, itu ada yang namanya clickbait. Kalian teman-teman tahu apa yang terjadi pada anak ini, klik nomor 7 gitu ya. Pokoknya sesuatu hal yang bombastis gitu ya, bahasa media biasanya itu, karena itu memancing orang untuk gerak, memancing orang untuk mengkliknya gitu. Misalnya ketika kasus KDRT yang kemarin ramai gitu ya, fenomena Linda dan lainnya, itu berarti ketika
Tokopedia itu mau cerita tentang apa aja, ntar disangkut-sangkutin sama KDRT, karena itu tuh berhubungan sama sesuatu di masyarakat yang lagi hype. Nah, ketika teman-teman membuat tulisan, ini contohnya adalah ketika membuat dalam marketplace gitu ya, konten marketplace atau deskripsi produk, maka teman-teman wajib menyantumkan judul atau headline. Begitupun dengan caption Instagram. Misalnya teman-teman lagi ingin bercerita, itu maka teman-teman bisa menuliskan judul atau headline, karena ini dia super duper penting banget. Judul headline yang baik itu seperti apa yang memikat customer, dan biasanya ada turunan-turunannya, turunan-turunan kata-katanya nanti ada penjelasan lagi di teksnya. Mas Rido boleh next? Next slide. Oke, nah jadi kenapa judul itu harus padat? Karena rata-rata sekarang itu udah turun sih, udah bukan 4 detik lagi. Rata-rata orang baca headline itu udah 1 sampai 2 detikan. Karena konten TikTok aja tuh ya, sekarang itu kan konten TikTok rata-rata 15 detik ya. Orang bisa scroll. Kalau lebih dari lama itu orang-orang udah bosan. Tapi kalau untuk konten video pendek atau konten video singkat, itu kan sebenarnya sekarang copywriting itu medianya berkembang sekali. Saya bisa bilang copywriting itu berkembang sekali, bukan hanya muncul di caption Instagram, tapi dia juga muncul di dalam konten video. Dan dalam konten video itu, ketika teman-teman buat Reels, buat TikTok, itu teman-teman wajib dan sangat-sangat perlu untuk menuliskan judul kontennya di setiap judul kontennya itu perlu wajib ditonjolkan, dimunculkan ketika membuat konten video. Kita lanjut next. Oke, kemudian ketika kita sudah selesai itu, maka kita akan memulai dari problem. Jadi kita bukan lagi nulis, misalnya kita lagi nulis ini misalnya tentang produk keripik ya, keripik apa? Keripik singkong misal. Kita bukan lagi nulis keripik singkong ini adalah yang paling enak, tapi kita mulai beranjak dari problemnya customer. Problem customer apa? Misalnya problem customer butuh cemilan yang enak, kriuk, crunchy, dan mudah didapatkan. Nah, seperti itu. Jadi mulailah dari problem-problem yang menarik mereka untuk membaca. Atau ada contoh gini, ada misalnya teman-teman di sini jualan jus, jusnya ditujukan untuk orang yang diet gitu ya. Maka teman-teman bisa mulai dengan problemnya mereka. Siapa yang rencana wacana dietnya udah mulai dari tahun 2010 nggak terwujud-wujud gitu ya. Jadi mulai nanti kan orang-orang yang gagal diet itu biasanya langsung baca, oh iya ini aku ya mereka langsung tertarik gitu ya. Ada biasanya perempuan-perempuan gitu ya Bu. Atau misalnya gini, siapa yang pengen mukanya glowing banget, mukanya kayak glowing bersinar kerbak artis Korea gitu. Jadi kan itu kan problem perempuan-perempuan masa kini, mereka kita ingin glowing, kita ingin terlihat cerah dan lainnya, maka kita bisa mulai dari sesuatu hal yang menyentuh customer. Jadi ketika kita mulai nulis adalah kita udah berlepas diri dari diri kita pahami apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh customer aku, sehingga aku bisa tulis di situ. Next. Next, boleh? Oke. Aku mau izin sebentar ya. Sebentar aja. Wah, ini teman-teman harus nyimak benar ya. Siapin catatannya nih, walaupun nanti materinya akan di-share. Yes, hadir lagi. Oke, jadi kita bisa berangkat dari problemnya customer. Problem customer itu apa? Jadi problem customer tadi yang mulai kita bahas ketika kita nulis, pertama judul, kemudian kita mulai tulis nih problem-problemnya dari customer. Boleh langsung ke problem customer aja, Mas. Nah, ketika kita nulis problem customer, kita akan ketahui, kita bisa ngelis dulu nih, oke hari ini aku mau cerita kalau misalnya aku mau bahas tentang segmen marketku yang males masak gitu. Jadi ada kan ibu-ibu yang bisa kita jadiin segmen market yang mereka males masak dan misalnya kita jualan makanan, itu bisa seperti itu. Atau segmen market kita yang mereka itu membutuhkan, misalnya teman-teman ada jualan fashion, maka teman-teman jualan fashion itu bisa membahas berpakaian syar'i tapi tetap stylish. Nah, pokoknya suatu hal yang berangkat dari kebutuhan atau problemnya customer itu bisa banget kita olah jadi konten tulisan kita. Next. Oke, nah ini ya, kita seperti kampanye, berikan janji. Jadi ketika kita, ini sesuatu hal yang sebenarnya
secara logika, secara alam bawah sadar, manusia itu sebenarnya senang kalau dijanjiin. Misalnya ibu-ibu ya, dijanjiin sama suaminya, mah nanti kita akhir pekan nginep di hotel itu ya, gitu ya, atau kita jalan-jalan ke situ ya. Senang nggak, Bu? Senang Senang kan pasti. pasti. Ya, secara manusiawi kita tuh senang dijanjiin, apalagi janjinya itu membuat kita gembira atau membuat kita bersinar, bahagia gitu. Jadi ketika teman-teman punya problem, punya produk dan kalian memperlakukan customer itu, bisa tulis di caption berikan janji. Tapi janji itu sesuatu hal yang bisa kalian tepati. Contohnya gimana Mbak Reta? Contohnya adalah saya berjanji bahwa misalnya teman-teman bisa nulis adalah 100% makanan kami dibuat tanpa MSG, tanpa mecin, tanpa pengawet dan lainnya. Gitu. Dan buat orang-orang yang pencinta non MSG itu suatu hal yang janji yang menggembirakan gitu di tengah serbuan mecin-mecin yang beredar gitu ya, makanan-makanan mecin, dan ketika ada produk yang menjanjikan itu dia bakal wow, aku suka. Tapi kita teman-teman jangan sampai tiba-tiba Kak ini benar ya tanpa mecin. Iya Kak, tapi pakai Masako. Lah, gimana itu gitu kan. Masako bagian dari MSG. Jadi kasih janji-janji yang bisa kita tepati. Gitu. Oke, lanjut. Karena semua senang dijanjikan itu ya, customer. Oke, berikan janji, misalnya gini, beli 10 porsi mie ayam bisa dapat 1 porsi bakso gratis gitu. Itu kan suatu janji yang bisa teman-teman tepati. Misalnya beli 10 burger, maka gratis 1 pizza ukuran kecil bisa. Bagus untuk kecantikan kulit, ini contohnya aloe vera terbukti mencerahkan wajah dalam 14 hari. Nah, ketika kita udah mulai janji-janji seperti ini, biasanya kita harus belajar aja dari pasta gigi besar atau sabun. Mereka kan selalu menjanjikan. Teman-teman masuk deh nanti abis latihan copywriting ini, teman-teman masuk ke kamar mandi, lalu teman-teman lihat kemasan sabun dan kemasan odolnya, mereka itu ada janji semua di situ. Di dalam produknya itu ada janji. Terbukti kayak misalnya odol Pepsodent gitu ya, maaf aku sebut brand Pepsodent. Terbukti klinis membuat gigi lebih putih 18 kali. Nanti ada datanya. Telah diuji di sini. Jadi semua itu tuh mereka brand-brand besar itu memberikan janji kepada kita, dan kita brand-brand kecil juga bisa, brand-brandnya OTW besar gitu ya, bisa memberikan janji juga untuk customer kita, asalkan sesuatu hal itu bisa kita tepati. Next. Oke, baru poin ketiga, kita masih ada 10 poin. Nah, ini kita memberikan bukti. Langsung next selanjutnya, Mas. Bukti. Nah, biasanya ketika kita ngasih janji, kita kasih fakta-fakta juga yang memberikan kita bukti. Bukti bahwa misalnya, ini aku pakai contoh mie ayam goceng gitu ya. Mie ayam goceng ini telah terjual lebih dari 10.000 mangkok misalnya. Jadi teman-teman bisa membuat suatu hal yang sebenarnya itu adalah fakta-fakta sederhana, tapi kalian bisa kemas dengan bahasa yang bombastis. Teman-teman di sini kan banyak yang mungkin UMKM yang habis ikut WUB dan lainnya pada punya sertifikat halal MUI. Nah, itu bisa dijadikan suatu hal yang terbukti. Kami berkomitmen untuk memberikan makanan yang halal, maka terbukti udah punya sertifikat halal MUI. Terbukti punya sertifikat layak sehat, terbukti punya sertifikat PIRT dan lainnya. Itu semua bisa dijadikan bahasa konten untuk copywriting kita untuk menjual produk kita. Jangan didiemin aja tuh sertifikat, harus dipamerin. Kalau udah punya sertifikat PIRT, halal MUI dan lainnya, itu nggak semua UKM punya. Jadi kalau teman-teman punya itu berbanggalah dan publikasikanlah kepada calon customer supaya yang tadinya nggak tertarik beli, oh iya ya, ternyata yang itu harganya agak mahal dikit, tapi dia punya perizinannya lengkap dan lainnya. Next slide. Oke, nah ini adalah testimoni. Testimoni itu bisa berupa data, angka, foto spesifik. Dan sekarang ya untuk testimoni itu sebenarnya mudah banget bisa dilakukan bisa kita dapatkan. Jadi kalau bisa usahakan untuk mendapatkan testimoni itu secara real, mungkin bisa dari screenshotan WhatsApp, chat WA, atau misalnya yang punya marketplace bisa langsung di screenshot. Boleh next slide, Mas. Testimoni bisa data, bisa angka, bisa foto. Contohnya ini ada di video ya. Mudah-mudahan bisa keluar. Baby, aku ada type. Kalau ini testimoni asli, yang mungkin kita masukkan ke dalam konten. Aku ada type, tak kisah. Nah, testimoni adalah salah satu bahasa copywriting yang menarik
pemirsa gitu. Jadi bahasa copywriting yang membuat orang itu percaya, oh iya ya, ternyata Chef Juni aja udah beli produknya dia gitu ya. Kembarannya Chef Juna gitu. Oh, ternyata mie ayam gorengnya itu otentik dan terasa. Itu kalau misalnya teman-teman memang bisa mendapatkan testimoni dari tokoh yang representatif segmen market. Jangan kalau misalnya teman-teman segmen marketnya adalah ibu-ibu pengajian gitu ya. Nah, kalian dapetinnya nanti selebgram yang nggak pakai jilbab. Nah, itu jangan kayak gitu, kamu nggak bakal nyambung. Kalau ibu-ibu pengajian, maka bisa minta testimoni segmen market yang sesuai, misalnya Okky Setiana Dewi, atau sesuatu hal selebgram, atau tokoh-tokoh yang memang membuat target market kita respect, oh produk ini ternyata udah dipakai dan dia emang sejalan gitu sama orang-orang yang kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita harus menyesuaikan, lagi-lagi baliknya lagi, semua hal yang ada dalam copywriting ini kita harus sesuaikan dengan target market kita. Kenapa sih Mbak Reta ngomongin target market mulu? Karena dia yang beli. Karena dia beli produk kita, karena dia yang membuat kita punya omset, yang punya kita mau membuat bisnis kita berkembang, buat kita bisa bayar karyawan, buat bisnis kita tumbuh, karena target market kita berubah jadi customer, dan kita bisa ngerebut hatinya. Gitu. Next slide. Oke, nah kemudian salah satu yang paling penting banget ini dalam sebuah bisnis adalah teman-teman wajib memberikan, nggak wajib sih, ini bagian yang membuat customer happy intinya, kalau kita kasih garansi. Garansi itu biasanya kita kasih garansi yang bisa saya terhandle. Kalau di bisnis saya adalah ketika teman-teman menerima produk kami dalam keadaan broken, maka 100% kami ganti, bisa kami ganti produk, bisa kami ganti uang. Gitu. Itu kita klaim. Jadi misalnya ada customer yang misalnya kami nulis di semua deskripsi kami, di konten kami, di marketplace, di mana-mana, jika menerima produk rendang dan lape dalam keadaan broken, rusak, dan lainnya, maka kami ganti 100% dengan produk atau kembali uang. Itu terserah pilihan customer. Ada nggak Mbak yang kayak gitu? Rugi nggak Mbak kayak gitu? Rugi nggak rugi sih, soalnya paling di antara 1.000 pembeli, paling cuman satu yang kayak gitu, tapi kan kita bisa memberikan oh alhamdulillah ada garansi, orang beli di toko kita lebih trust, lebih nyaman dibandingkan dia beli di toko lain yang nggak bisa memberikan garansi. Balik lagi, kasih garansi yang teman-teman bisa handle. Seperti itu. Next slide. Oke, bisa garansi uang kembali, bisa bahkan ada yang kami ganti selisihnya 2 kali lipat. Wah, ini dahsyat, luar biasa ya. Atau misalnya gini, hanya kami yang berani kasih garansi seumur hidup gitu ya. Contohnya dulu, ingat nggak Ibu, kalau misalnya dulu itu ada Hypermart atau Giant gitu ya, yang dia tuh suka gini, kalau belanja di toko sebelah lebih mahal, kami ganti selisihnya 2 kali lipat gitu kan. Dulu suka kayak gitu tuh, perang di Hypermart kayaknya kalau nggak salah di Detos, terus Giant itu yang di Margo ya. Hypermart itu buat kayak gitu tuh, kalau yang lebih mahal daripada marketplace toko lain, maka kami ganti selisihnya 2 kali lipat. Ingat, yang diganti selisihnya. Jadi misalnya ada harganya 5.000, di Giant harganya 4.800, berarti kan selisihnya cuma 200 perak, yang diganti cuma 200 kali 2, 400. Tapi orang ngelihat, oh 2 kali, sangkain 2 kali harga, padahal cuma 2 kali selisih. Itu adalah bahasa copywriting aja, gitu. Tapi mereka apakah ada yang, tapi sebenarnya kalau kita pikir-pikir ya Bu, ada nggak sih yang rajin banget sampai banding-bandingin harga gitu ya? Oh di sini 2.400, oh di sini 2.380, kayaknya nggak banyak gitu manusia yang punya waktu buat banding-bandingin sampai harga. survei harga ya? Sampai gitu, sampai lihat-lihat gitu ya. Tapi di satu sisi walaupun seperti itu, tapi di satu sisi dia memberi rasa aman. Hypermart tuh memberi rasa aman kepada customer, rasa nyaman. Oh berarti ini lebih murah gitu ya. Dalam benak customer itu akhirnya ada value yang dapat lebih tinggi si Hypermart itu daripada toko yang lain. Gitu. Walaupun nggak semua, akhirnya aku yakin itu mungkin dari 10.000 customer mungkin cuma 1 atau 2 gitu yang minta ganti selisih. Next. Oke, kita kasih bonus yang relevan. Bonus itu jangan, kalau kata mentor aku adalah, kalau kata coach aku,
Kalau kasih diskon itu jangan sepanjang waktu. Jadi kalau sepanjang waktu kasih diskon, maka emang itu adalah harganya. Jangan sering-sering kasih diskon, tapi kasihnya itu momen-momen tertentu aja. Jadi momen-momen tertentu teman-teman bisa kasih diskon, momen gajian, itu penting. Dan ketika teman-teman kasih diskon, maka harus dibuat kontennya. Konten videonya dibuat, konten copywriting-nya itu dibuat. Karena pada saat kita kasih diskon, kasih bonus, kasih harga, itu tuh benar-benar secara manusiawi orang tuh lagi ngincer-ngincernya produk kita. Mereka tuh lagi, wah diskon besar gitu ya. Jadi mereka tertarik untuk yang tadinya nggak pernah beli produk kita, tapi ketika kita beli diskon, biasanya mereka mencoba. Coba mumpung diskon ini. Coba mumpung diskon ini, gitu. Next. Next slide. Nah, ini contoh adalah kalau misalnya Nah, itu kan biasa ditulis ya, banjir promo dan pesta diskon up to 50%. Jadi diskonnya itu cuma up to 50%, bukan semua produk diskon 50%, satu aja produk yang diskon 50%. Tapi kita bisa bombastiskan di copywriting yang diskonnya itu 50% gitu yang kita tonjolkan. Padahal pada kenyataannya satu produk aja yang diskon 50% yang memang marginnya kita masuk, sisanya kita bisa diskon 10%, diskon 15% dan lainnya. Itu lagi-lagi adalah bahasa copywriting. Bahasa copywritingnya aja. Jadi sesuatu hal harga, bonus, dan lainnya itu kita tonjolkan, tapi pada kenyataannya ya memang ada sih, kita nggak bohong, tapi nggak semua varian produk. Tapi apakah dengan seperti itu berhasil Mbak Reta mengundang customer? Berhasil, karena mereka pertama itu ngelihat dulu kan, oh iya diskon 50% gitu. Berarti ketika dia ngelihat diskon 50%, oh ternyata cuma satu produk. Tapi review-review produk lain di toko kita itu ternyata pada positif semua. Maka dia akan tergoda untuk membelinya. Minimal dia mampir dan melihat produk kita. Masuk ke dalam toko kita itu udah alhamdulillah, ketika dia memutuskan untuk membeli dan lainnya itu adalah tugas lain, bukan tugas copywriter. Oke, next. Harga, next-nya. Oke, teman-teman penting banget setelah teman-teman nulis panjang kali lebar, caption seperti itu ya, ditambahkan call to action. Pesan sekarang, ambil sekarang, bayar sekarang, klik nomor ini. Karena masyarakat itu punya kecenderungan ketika kita didesak sama limit waktu tertentu, itu biasanya kita buru-buru mau beli itu. Kayak ada psikologisnya gitu ya, kejar ya. Benar kan, Mbak, kalau misalnya kita pesan sekarang karena diskon hanya berlaku sampai hari ini jam 12.00, maka otomatis berarti Tersugesti ya, Mbak. besok harga normal. Kita bisa mainin psikologisnya mereka, ambil sekarang, bayar sekarang. Makanya kalau teman-teman lihat, perhatiin brand besar itu ya, mereka itu biasanya kontennya itu promo PD itu mereka promo orang gajian, promo tanggal kembar. Terus tiba-tiba aja mereka suka ada promo tapi 2 hari, dan biasanya promonya itu waktunya limit gitu, nggak panjang sepanjang tahun mereka promo, karena mereka secara nggak langsung itu mencari orang-orang yang emang merhatiin brandnya mereka, concern melihat konten-kontennya, concern melihat copywriting-nya gitu. Jadi mereka mencari orang-orang yang memang membutuhkan produk seperti itu. Bahkan ada ya, jualan fashion, dia jualan gamis, Bu, di saat bisnis fashion itu yang lain itu lagi turun, dia jualan gamis, tapi dia tuh sombong banget gitu ya, buka gamis misalnya cuma 2.000 pieces gitu, buka dress cuma 2.000 pieces dan cuma buka dari jam 9.00. Udah dikasih tahu tuh dari panjang lebar. Misalnya dia buka cuma tanggal 12, 9.00. Tuh copywriting-nya semuanya bahas. Oh, kami cuma buka tanggal 12, 2.000 pieces limited jam 9.00 gitu. Itu customer-nya udah nyerbu 5 menit habis biasanya. 5 menit habis. Dia 5 menit habis 2.000 pieces. Kalau mungkin ada yang bertanya, kenapa sih dia nggak buka sepanjang waktu aja? Karena kalau dia buka sepanjang waktu, nggak ada orang-orang yang emak-emak yang pemburu diskon, yang kejar-kejaran gitu ya. Pemburu limited yang tertarik gitu, antusias. Oh, enggak lah, besok aja orang dia sepanjang tahun ada gitu. Dan dia emang buka-buka, ada brand-brand yang memutuskan seperti itu. Tapi ada juga brand-brand yang memang sepanjang tahun ready, tapi mainin psikologisnya di event-event tertentu untuk diskon.
Dan tentu aja ketika dia ngadain diskon, ketika dia mengadakan campaign, itu semuanya copywriter-nya juga tulis di situ. Next, poin terakhir ini adalah next slide. Oke, untuk informasi lanjut silahkan kontak atau lakukan hari ini juga, stop ragu-ragu. Intinya ada bahasa-bahasa yang bisa kita buat untuk call to action. Daftar sekarang seminar ini atau kompetitor Anda akan mencuri peluang lebih sukses gitu ya. Waktu hampir habis, sekarang adalah saatnya. Itu banyak sekali yang biasanya di bahasa-bahasa iklan untuk seperti itu. Kita lanjut ke poin terakhir. Poin terakhir adalah poin ke-10. Oke. Nah, di sini biasanya ada catatan tambahan atau NB gitu ya, double call to action, atau dia di sini adalah penekanan. Biasanya ada penekanannya lagi setelah call to action. Next slide-nya akan dijelasin. Double call to action, dia itu adalah penekanan. Oh, ternyata tidak dijelaskan. Balik lagi, Mas, maaf. Ya, jadi ketika ada call to action, biasanya untuk NB itu ada catatan. Misalnya gini, produk ini hanya dibuka di bulan ini saja. Atau segera hubungin 0822 nana untuk spesial diskon hanya sampai jam 12 malam. Dapatkan promo nana hanya sampai jam 19 malam. Gitu. Intinya ada penekanan. Jadi ketika dia udah dipancing sama call to action, dia akan kemudian ditambah double lagi. Ikut seminar ini maka akan gratis buku, e-book dan lain-lain senilai 3.500.000 berlaku hanya sampai sore ini. Itulah intinya. Kurang lebih seperti itu. Next slide. Oke. Yang paling penting adalah teman-teman juga harus punya foto dan video sederhana tapi bisa dibuat spektakuler. Kemudian ketika menulis teman-teman perhatikan typo atau jeda, jangan sampai teman-teman itu nulis tapi kebanyakan salahnya gitu ya, karena itu mengganggu mata. Buat sebagian orang itu sangat mengganggu mata. Misalnya teman-teman nulis harga jadi berga gitu, intinya banyak tiponya gitu. Nomor handphone mesti benar dan cepat respon. Ketika lagi promo adalah stok ready dan tersedia. Jadi kenapa saya bahas copywriter? Copywriter ini adalah bagian dari konten. Sekarang kan era konten. Sekarang itu pemasaran itu masuk ke dalam era konten, era digital, era video, era reels, era TikTok, seperti itu ya. Dan copywriting adalah ketika kalian, teman-teman menguasai ilmunya, teman-teman nggak perlu hire copywriter lagi. Gitu. Jadi sebagai UKM memang prinsip marketing itu, untuk marketing ya, tips dari saya untuk marketing di UKM adalah kita harus kuasai ilmunya. Tapi kita nggak ngerjain teknis. Kita kuasain ilmu, oh ilmu buat video, ilmu konten, ilmu reels yang bagus seperti apa, kemudian ilmu copywriting itu yang bagus seperti apa, tapi kalau bisa kita nggak ngerjain teknisnya. Teknisnya kita deliver lagi ke karyawan, ke admin, seperti itu, tapi secara garis besar kita tahu konsepnya. Jangan sampai teman-teman udah bayar agensi mahal-mahal, tapi teman-teman nggak tahu konsepnya, nggak tahu mau dibawa kemana kontennya, nggak tahu bahasa copywriting yang benar itu gimana. Jadi teman-teman bayar mahal-mahal, tapi tanpa tahu ilmunya. Lebih baik kita tahu ilmunya, belajar sana, belajar sini, kemudian untuk prakteknya, kita praktek dulu, kalau nggak kepegang, kalau kepegang kita lanjutkan, kita praktek, kalau nggak kepegang, deliver ke hire customer, hire customer service, hire tim konten, hire admin, seperti itu. Gitu. Next slide. Sepertinya sudah di detik-detik. Nanti kita ada banyak tanya jawab ya, Mbak Ina ya? Ya. Siap. Oke, yang pasti adalah teman-teman harus berlatih untuk tulis copywriting bisnis, pakai 10 prinsip yang tadi. Misalnya hari ini lagi mau nonjolin apa, tapi headline itu wajib muncul di setiap tulis, kecuali status WhatsApp ya, itu nggak perlu headline, tapi teman-teman tahu, ini aku lagi mau bahas psikologis customer yang mana sih, gitu. Tulis copywriting untuk bisnis kita, karena yang namanya ilmu itu kalau didiemin aja, nggak bakal terwujud. Intinya kalau ilmu didiemin aja, ya udah gitu-gitu aja. Tapi kalau dibuat praktek, maka ilmu itu akan jadi salah satu hal yang menguntungkan, insya Allah, memberi manfaat, memberi efek ke kitanya juga. Next.
Oke, oh ternyata cuma thank you. Oke, ternyata cuma selesai. Gitu Mbak Ina, terima kasih banyak. Mudah-mudahan teman-teman Nah, memahami tanpa bingung. Boleh bingung deh biar ada tanya jawab. ya betul banget Mbak. Wah, luar biasa ya teman-teman penjelasan dari Mbak Reta nih soal copywriting. Nah, oke nanti kalau ada yang mau bertanya silakan ya boleh menulis pertanyaan di kolom chat juga. Nanti mungkin kalau ada waktu kita bisa langsung tanya jawab juga secara langsung ya Mbak. Silakan teman-teman tulis aja pertanyaannya. Bisa ya tentu saja mungkin terkait dengan produk-produknya. Kalau misalnya mau bikin copywriting tentang produk kuliner apa atau produknya tentang busana nyambung itu kan pasti agak beda kali ya Mbak antara produk busana kuliner dengan produk-produk lain kan pasti ya. Silakan ya teman-teman ditulis kolom chat. Saya mau bertanya dulu nih Mbak Reta. Boleh Mbak Ina, silakan. Kalau misalnya nih tadi kan udah disampaikan bahwa kita membuat copywriting kemudian kan akan dipost di beberapa platform medsos kita misalnya. Nah, pertanyaannya adalah apakah satu buah copywriting itu bisa kita blast ke semua platform media kita, misalnya ke IG, ke Instagram, ke Facebook, ke Twitter, kemana-mana, itu dengan copywriting yang sama? Atau apakah kita harus mengubah, ada yang harus diubah, dan kalaupun harus diubah, apanya yang harus diubah? Gitu. Oke, jadi yang pertama kita harus pahami dulu, kenali dulu karakteristik setiap platformnya. Jadi platformnya kan beda-beda tuh, Bu. Platformnya Facebook itu siapa? Teman-teman kita kah? Lebih kayak gimana? Platform Instagram kita lebih seperti brand bisnis, atau misalnya kita taruh di marketplace itu kebutuhannya gimana? Pada intinya, kalau misalnya kita memang punya satu, gitu ya, punya satu yang itu tuh lebih copywriting lebih tentang misalnya kita lagi ada promo diskon gitu ya, promo diskon. Kalau misalnya memang itu cocok masuk ke semua platform, nggak apa-apa, copy paste aja ke semua platform itu, nggak masalah. Tapi kalau misalnya memang secara spesifik kayak misalnya gini, aku tuh bahasa copywriting di marketplace sama di Instagram tuh beda, karena memang di Instagram itu kok bahasa copywriting-nya itu kita terjemahkan dalam video, jadi video-video kita itu udah masuk video-video reels kita itu adalah turunan dari copywriting-nya kita, kemudian ditambah juga di caption. Kemudian kalau di marketplace kita lebih to the point karena biasanya marketplace itu orangnya lebih banyak gitu ya, lebih membutuhkan penjelasan yang detail, padat, dan tanpa babi bu gitu. Intinya mah deskripsi berapa, segini berapa. Intinya semuanya ada kebutuhan. Tapi jangan juga ketika kita nulis di marketplace yang atau website atau marketplace yang benar-benar menceritakan deskripsi detail produk ya Mbak Ina, nggak boleh datar juga. Jadi kita ada sisi emosional juga yang dituliskan gitu. Bahkan Bu beberapa kali ya konten copywriting kami di marketplace itu ditiru kompetitor dari awal kalimat sampai titik terakhir di copy. Oh gitu ya. Nah itu gimana tuh Mbak kalau kayak gitu? Itu sering banget tuh di copy paste kayak gitu. Baik, biasanya that's all the time that we have. Bisa di mute itu. Oke, biasanya kalau kayak gitu sih kita akan biasanya kalau kayak gitu kita yang mencoba kontak dulu. Kak maaf ini sepertinya copywriting-nya ngambil punya kami jiplak banget gitu ya. Kita berani tuh kayak gitu. Biasanya mereka langsung, oh iya maaf, langsung diganti gitu, langsung dihapus. Atau kalau misalnya enggak, ya kita berusaha ngebuat beda lagi, nge-update beda lagi. Konsekuensi Bu, karena memang ketika kita bermain di media medsos gitu ya, media sosial, itu tuh apa yang udah kita keluarkan itu udah jadi kayak milik publik ya. Walaupun kita punya haki, punya apa, tapi untuk konten itu agak-agak susah. Video kita tuh pernah Bu, jadi tim adminku pernah buat konten video ya. Kita itu konten videonya itu waktu itu agak tinggi di reels itu kayaknya dilihat 1 juta view gitu, agak tinggi tuh kontennya, konten umum. Dan salahnya kita tuh itu kontennya emang viral ya. Dan salahnya kita itu nggak pakai apa sih? Watermark gitu ya, konten viralnya itu. Memang nggak ada kayak produk rendang dan lain-lainnya, itu cuman kayak cerita deskripsi gitulah bahasa
bahasa sederhana. Terus kemudian itu diupload sama konten kreator lain gitu ya di platformnya dia, di akunnya dia, itu dilihat oleh 50 juta apa 70 juta Banyak. gitu. Lebih banyak 70 kali daripada kami yang aslinya gitu. Oh, jadi ya emang ya memang kayak gitu salah satunya. Tapi ya ketika kita berkarya ya berkarya aja, karena nanti orang juga bisa ngeliat kok yang orisinal mana kalau kita emang konsisten untuk nulis dan lain. Balik lagi ke pertanyaan Ibu, berarti sebenarnya kalau prinsip aku, selama memang kebutuhannya sama, boleh di-copy saja, tapi kalau kebutuhannya beda-beda gitu. Oke, itu tadi saya nangkep triknya ya adalah kalau kita bikin konten tuh sebisa mungkin dicantumin watermark ya gitu ya, Mbak. Iya, kalau konten video ya, konten video, benar. Karena kalau konten tulisan susah, Bu. Watermark kan dia bisa copy paste, gampang gitu, gampang banget itu, insya Allah. Oke. Anggap aja amal jariah. Iya ya, amal jariah. Oke, saya baca dulu dari kolom chat ada yang nanya nih, Mbak. Kayak kan jualan sembako kecil-kecilan. Mungkin kalau bikin konten seperti ini, nah sembako tuh bikin copyright buat jualan gimana tuh, Mbak? Oke, jadi teman-teman buat copywriting ini biasanya untuk kebutuhan konten yang punya platform digital atau punya platform online. Kalau teman-teman jualan sembako aja nggak perlu, tapi bisa dilakukan mungkin ketika nulis di toko sembakonya, misalnya teman-teman mau buat spanduk, nah spanduknya itu bisa menerapkan ilmu copywriting, misalnya beli di toko kami 100%. Apa gitu, 100% produk original, atau setiap hari Selasa beli di toko kami minimal 50.000 gratis kerupuk gitu, atau apalah gitu. Jadi di spanduk atau di misalnya Ibu buat ngeprint sendiri gitu di A4 ditempel di promo hari ini, itu semuanya tuh bisa pakai copywriting selama kebutuhan di tokonya seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya jadi copywriting ini sebenarnya bahasa iklan, dan ketika kita iklan gitu tuh bisa iklan offline, iklan online itu bisa, tapi memang ketika copywriting tulisan itu biasanya konten yang membutuhkan media gitu. Ibu kalau jualan sembako bisa Bu buat spanduk, itu pakai bahasa-bahasa bombastis yang lebih memancing emosi pembaca untuk membeli, untuk tergerak jadi customer loyal di tokonya Ibu seperti itu. Oke. Nah, ini ada satu yang menarik mungkin terkait tadi ini, Mbak. Saya jualan cuma titip di warung. Nah, dan online. Nah, itu gimana? Apakah perlu juga buat copywriting tuh? Online-nya di mana dulu nih? Sebenarnya ketika Ibu titip di warung itu juga Ibu bisa pakai copywriting-nya, kan ada namanya status WhatsApp ya. Status WhatsApp-nya kan bisa kita pakai kata-kata yang pakai 10 prinsip yang tadi. Misalnya Ibu hari ini lagi mau bahas tentang aku mau ngasih bukti A gitu. Atau besok aku mau ngasih garansi A gitu. Atau besoknya lagi tentang satu WhatsApp-nya itu mau ngasih tentang testimoni orang, kan itu bisa. Jadi prinsip-prinsip copywriting itu bisa diterjemahkan ketika Ibu membuat konten marketing sesimpel mungkin, yang sederhana Ibu lakukan. Ibu misalnya cuma buat WhatsApp aja bisa pakai itu. Bisa digunakan ilmunya, kemudian diterapkan lagi. Gitu. Jadi jangan ketika kita buka status WhatsApp atau masa status WhatsApp itu Mbak Ina jangan produk aja gitu. Berderet produk gitu kan orang lihat orang produk mulu gitu, nggak ada yang menggugah gitu. Jadi ada yang misalnya teman-teman terima kasih Ibu ini sudah diorder, kan jadi kayak memberikan trust. Yuk yang mau ikut ada promo diskon apa khusus hari Jumat jam 9 sampai jam 12, itu intinya bisa memainkan hal-hal seperti itu. Oke. Nah, itu ya tadi Ibu siapa yang nanya soal menitip itu ya. Kemudian Ibu Maesoroh ya tadi. Wah, ini ada yang mau minta privat nih, Mbak. Belajar privat bikin copywriting bisa ya, Mbak, nanti ya. Boleh. Minta nomor kontak Mbak Reta. Oh iya. Bisa ya, Mbak. Mungkin bisa kalau bisa di-share ya. 0821 1006 7004. Tuh, 0821 berapa, Mbak? 1006 7004. 1006 7004. Yes. Semoga betul ya, saya nggak salah nih. Benar.
Oke. Nah, tadi juga ada yang nanya, mana tadi? Ya, kalau buat copywriting untuk laundry. Nah, mungkin Oke. ada masukan nih, Mbak, buat teman-teman yang punya Sebenarnya usaha laundry. prinsipnya sama aja ya, pakai yang 10 poin tadi, ada headline, janji, bukti, testimoni, dan lainnya. Tapi yang paling mudah adalah teman-teman yang misalnya bisnisnya laundry, maka teman-teman ngelihat nih, cari inspirasi. Karena zaman sekarang itu kan konten, yang aku bilang Bu, ketika kita udah membuat konten, maka itu udah jadi milik dunia gitu. Dan milik Ya. dunia itu bisa menjadi inspirasi, bisa dicontek, bisa di apa itu. Jadi memang memudahkan kita untuk mencari inspirasi. Jadi kalau teman-temannya bisnisnya laundry, maka carilah bisnis laundry yang viral di Instagram, yang memang terkenal di bahasa kontennya dia, bisa diikuti, bisa diamati, tiru, modifikasi, bukan amati, tiru, plek gitu ya. Jadi bisa dimodifikasi, oh dia lagi bahas tentang misalnya laundry-nya dia itu punya garansi baju nggak ada yang hilang gitu. Oke, oh gitu ya garansinya dia, atau garansinya dia misalnya 3 jam selesai. Wah, gitu kan. Jadi sesuatu hal yang membuat emak-emak tertarik, bahasa kontennya tertarik itu bisa diikuti, cari inspirasi-inspirasi laundry-laundry yang memang main di Instagram. Tapi Mbak Reta, saya nggak main di Instagram kok laundry-nya gitu ya. Ya nggak apa-apa, cari aja inspirasi. Siapa tahu teman-teman bisa jadi inspirasi ketika nulis status WhatsApp, ketika posting di mana di Google-nya atau posting di website gitu dan lainnya. Tapi memang kalau menurut saya sih yang belum punya media sosial untuk brand, TikTok, Instagram, saatnya lah kalian tobat gitu. Bikin. Harusnya Karena bikin memang itu ya. eranya konten dan sekarang itu Ya. konten itu udah kayak kebutuhan ya, karena kan kita kan masyarakat sekarang tuh mengkonsumsi konten dulu Bu, konten dulu, baru dia memutuskan untuk membeli gitu, cari trust-nya itu dari kontennya dulu, gitu. Oke. Jadi, Oke, selanjutnya, oh ya ini ada yang nanya, Mbak Reta, kalau ada tim khusus nggak yang mengurus sosmednya? Kalau boleh tahu, timnya apa saja di setiap bisnisnya. Jadi soal mungkin kan tadi Mbak Reta punya bisnis rendang gitu. Nah itu terus ada yang lain lagi mungkin. Apakah setiap bisnis itu ada tim sosmednya sendiri? Oke, jadi kalau misalnya saya, timnya itu ada tim produksi, karena memang produksi sendiri, marketing, ada tim finance, ada tim medsos, ada tim konten, saya sebutnya itu tim konten. Jadi tim kontennya itu ada yang konten yang buat video gitu ya, buat video, terus kemudian yang bahas caption, tapi itu ada yang memang dia tim admin yang sendiri yang khusus jauh-jauh customer. Intinya ketika teman-teman bangun tim konten gitu ya, bisa mulai dari satu hal yang sederhana, rekrut satu orang untuk bangun konten konsisten gitu ya, ceritain kebutuhan teman-teman untuk kontennya apa, buat video, dia yang ngeliput video ketika kita produksi, dia yang mengedit, dia yang menulis caption-nya itu bisa. Asalkan satu, kalian punya ilmu. Jadi owner-nya harus punya ilmu. Jangan sampai owner-nya itu nggak punya ilmu, terus ngerekrut orang. Ya. Yah, kamu kan udah saya bayar, kamu harus buat gitu dong. Bayangkan gitu ya, kita nggak bayar medsos spesialis. Medsos spesialis itu Bu, gajinya 16 jutaan. 16 juta, 20 juta. Sanggup nggak bayar medsos spesialis? Kalau nggak sanggup bayar medsos spesialis, ya kita yang jadi Yang media belajar. sosial spesialis. Kita yang belajar, cari orang yang mau dibayar 2 jutaan, tapi ketika orang yang mau dibayar 2 jutaan itu sadari bahwa dia tidak seahli yang dibayar 20 juta per bulan gitu. Jadi kita harus sadar diri bahwa kita merekrut orang yang memang bukan expert, owner itu harus expert, owner harus belajar tentang prinsip target market gimana, prinsip buat konten yang bagus gimana, prinsip copywriting itu yang mana, kita harus belajar. Nanti ketika kita belajar, kita turunkan ke dia. Misalnya kita ikut kelas, ini ada materi nih, aku jelasin dulu ya ke kamu gitu. Aku gitu Bu, kalau aku ikut kelas online gitu ya tentang buat reels, buat konten video, buat konten dan lainnya, pasti aku suruh dia ikut tim kontenku, ini nonton dulu videonya, ntar kita diskusi, ntar kita belajar bareng. Jadi kita satu frame sama dia, kita juga satu
terus dia kan biasanya custom admin-admin gitu atau konten-konten gitu kan biasanya anak muda gitu ya, kita kan rekrutnya anak muda. Mereka kan nggak tahu kebutuhan target market kita siapa. Yang paling Ya. tahu kan kita, jadi kita harus Ya. mendeliver juga apa target market kita, apa yang disukai oleh market kita ya, kurang lebih kayak gitu sih. Intinya owner yang harus belajar. Kita sebagai pemilik bisnis yang harus belajar dan masalah teknis bisa diserahin ke timnya gitu. Oke, nah tuh teman-teman, owner harus belajar. Yuk kita belajar, pokoknya harus mengupgrade diri terus. Jadi sebagai business owner pun harus belajar memang ya terkait konten nih, apalagi. Nah, karena kan era sekarang itu eranya semakin berkembang. Kalau kita nggak belajar, nggak update ilmu, mau mengandalkan orang, berarti kalau kita ngandalin orang ya kita Harus bayar. bayar. Kemampuannya Benar. dia, iya. Ya. Ya, setuju banget, Mbak. Nah, kalau tadi tuh juga saya sempat nyimak soal kalau misalnya kita memposting sesuatu itu harus ada judul, harus bahkan di video pun memposting video kalau bisa mungkin di bagian awalnya itu harus ada judulnya apa, tentang apa gitu ya. Nah, terkait judul ini Mbak, kalau misalnya nih, kalau untuk kita bikin kayak misalnya baca tulisan di media massa, misalnya di koran, itu kan ada kayak rumus SPOK gitu ya, ada subjek, predikat, objek, keterangan kan. Nah, kalau misalnya untuk konten-konten berbau copywriting untuk pembuatan judulnya itu gimana Mbak? Rumus itu kita abaikan saja atau bagaimana nih untuk copywriting? Oke. Mas Rido, kalau misalnya bisa share Google, buka Instagram, bisa nggak ya buka Instagramnya Rendang dan Lape? Kalau bisa. Boleh, kalau boleh, Mbak, boleh. Oh ya, siap. Bisa, siap. Nah, Baik. jadi kalau misalnya dalam ini Bu, kalau di dalam penulisan artikel gitu ya, biasanya 5W 1H kan, what, where, when, who, apa gitu kan ya, sama how, itu biasanya. Nah, kalau judul itu eranya sekarang itu lebih ke sesuatu hal yang memancing orang ingin tahu aja sih, memancing orang untuk klik biasanya, makanya itu banyak banget klik gitu ya Bu ya. Yang misalnya anak ini apa yang terjadi pada misal siapa tuh ya, sad boy itu namanya yang lagi viral kemarin tuh, sad boy. Fajar. Fajar sad boy. Fajar sad boy ya. Jadi Fajar sad boy, wah apal aja Mas Rido ya. Fajar sad boy 7 tahun kemudian gitu, itu bisa. Maaf, boleh ke bawah nggak Mas? Nah, jadi itu selalu ada judul keseruan saat trip ke Turki. Ide bekal saat naik gunung, dan judulnya itu biasanya sesuai target market. Aku kan target marketnya salah satunya adalah anak naik gunung, traveler. Nah, itu judul-judulnya seperti itu. Jadi ketika mereka klik videonya, mereka akan bisa langsung boleh klik yang keseruan saat trip ke Turki atau itu, tapi muncul nggak ya, Mas? Nggak, sorry, yang videonya muncul nggak ya? Bisa, bentar Bu. Saya salah setting tadi. Ya, jadi intinya seperti itu, Bu. Jadi judul-judul yang ada di kontennya kita itu biasanya yang sesuai dengan Allah, Indonesia banget. Padahal lagi ada di Turki. Ikan terinya sama kentangnya juga mantap. Masya Allah, Indonesia banget. Padahal lagi ada di Turki. Kan kalau tagline-nya Instagramnya Rendang dan Lape. Oke, cukup. Oke, nah boleh scroll lagi ke bawah, Mas. Maaf ya, aku menyusahkan. Jadi judul kurang lebih seperti itu, yang kita sesuaikan orang. Jadi pas mau buat, kan ada banyak tuh ya konten videonya. Kalau kita nggak ada judul, mereka tuh bikin bingung. Ini sebenarnya video tentang apa sih gitu. Ini videonya tuh tentang apa sih gitu. Jadi memang judul-judul itu sekarang copywriting-nya aku tuh lebih masuk ke dalam konten-konten videonya ini gitu. Yang nggak perlu memenuhi kaidah SPOK itu nggak perlu Bu sekarang, karena kan memang kalau yang itu yang penting adalah memancing orang aja untuk membeli. Cukup sih gitu. Kalau mau lihat bisa di
Kurang lebih seperti itu sih itu konten-konten yang dibutuhkan. TikTok pun sama, kalau misalnya Ibu tanya, "Mbak Reta apa upload di TikTok juga sama di" Sama. biasanya adminku tuh akan buat di aplikasi ya, namanya tuh CapCut ya, CapCut. CapCut itu kemudian dari CapCut Oh, dia CapCut. akan upload sendiri di Instagram, kemudian ada yang diubah-ubah dikit, nggak banyak, itu nanti dia akan upload di TikTok juga gitu. seneng. Jadi memang upload-nya masing-masing, nggak repost gitu. Tapi kalau saya lihat Kalau ini yang belum suka, postingannya apalagi sampai repeat di IG-nya Mbak, sebetulnya nggak banyak copywriting di ini ya, di caption tuh Yes, bukan karena kalimat. sekarang orang nggak baca caption. Copywriting-nya itu Nah. lebih kita terjemahin di videonya, Bu. Jadi kalau kita sekarang prinsipnya itu jadi bahasa-bahasa yang kita mau usung, makanya video yang apa? Maaf, udah ditutup Kak, yang video promosi itu tuh kita terjemahinnya tuh sekarang terjemahinnya tuh di video karena orang itu sekarang trennya itu kita kalau praktek copywriting yang tulisan bener itu kita ada di website sama ada di marketplace. Tapi kalau di tren media sosial itu konten copywriting-nya semua kita terjemahin ke dalam video. Orang nggak baca lagi, apalagi TikTok, boro-boro mereka nggak akan baca caption. Mereka cuma scroll tuh nggak baca lagi sekarang. Oh ya. Nah ini benar. Wah ini betul-betul banyak banget ini masukan. Jadi kita jadi terbuka ya bahwa caption itu ada tertentu tempatnya ya untuk membuat caption untuk panjang kali lebar itu teman-teman bisa di yang tempat yang sesuai dibutuhkan karena biasanya kayak di marketplace itu kan perlu deskripsi yang menggugah terus dan dibaca. Kalau di sini itu sekarang itu orang tuh udah scroll aja, jarang untuk baca caption. Kecuali teman-teman punya bisnisnya resep berbagi resep makanan gitu ya. Itu pasti captionnya ditunggu-tunggu orang karena kan orang bagi resep dong Mbak gitu ya. Bagi resep dong gitu. Itu benar-benar nyontek. Kalau sekarang itu udah kita terjemahkan aja ke dalam konten videonya. Wah, ini berarti kalau terkait copywriting, selain copywriting juga harus mahir buat desain ya Mbak ya, main video, main gambar gitu ya Mbak. Iya, Terus kayak memasukkan apa namanya yang caption tadi itu dimasukkan ke dalam body video gitu ya. Iya, captionnya yang kita usung, misalnya kayak kami tuh lagi mengusung misalnya mau kasih garansi. Kami garansi bahwa apa yang dibeli itu berarti kita buat konten videonya itu ke situ. Mau kasih garansi atau mau bahas tentang testimoni yang tadi contoh. Hari ini kita kontennya tentang testimoni ya gitu. Maka testimoni-testimonialan dikumpulin, ya udah caption apa prinsip copywriting-nya testimoni tadi itu masuk ke dalam videonya itu gitu. Kemudian kalau misalnya teman-teman yang minta sama Jawara cari pembicara yang khusus bahas konten tuh Mas Rido di Top Dog. Konten singkat Reels TikTok itu. Jadi supaya wawasan marketingnya bisa langsung praktek satset gitu. Tapi emang kalau pembuatan konten itu biasanya membutuhkan pertemuan offline sih Bu. Kalau online tuh rada-rada ya maksudnya. Ya. Agak susah gitu. Praktek itu betul-betul ya. Benar. Ya intinya gitu di tengah perkembangan semua hal ilmu marketing online ataupun offline gitu ya, teman-teman harus tambah jangan berhenti untuk belajar. Banyak yang kita dapat kalau kita belajar, banyak yang bisa dipraktekkan. Dan tapi jangan lupa kalau udah belajar dipraktekin. Ya dipraktekin benar. Ntar itu menguap ya ilmunya kalau nggak dipraktekin. Tadi ada yang nanya IG-nya Mbak Reta tadi itu rendang dan lapeh ya. .id. Enggak sih, kalau .id itu websitenya. Oh, rendang dan lapeh. Bisa langsung bisa tolong di follow ya. Follow ya teman-teman ya. 60 orang ya, tolong tambah followers. Di follow, ayo follow. Nggak, soalnya tadi lihat Instagramnya rendang dan lapeh aja itu sudah terinspirasi banyak gitu Mbak. Lihat contoh gitu kan, kita melihat contoh video seperti apa, bikin judul untuk copywriting, oh ternyata seperti itu. Nah dari situ aja kita bisa belajar. Gitu. ATM nantinya kan ya Mbak. Yes, amati tiru modifikasi. Jangan amati tiru plug. Amati tiru modifikasi ya. Ya, sesuai kebutuhan. Kasih jangan plug. Benar. Sesuai kebutuhan teman-teman. Jangan lupa karena kan
konten itu sesuai target marketnya. Jadi target marketnya itu Target apa, market, betul. sesuaikan, benar-benar. Nah, itu penting banget ya, Mbak. Berarti mengenali target market, karena dari situlah awalnya kita akan memproduksi konten untuk terkait promosi produk kita ya, Mbak ya. Benar banget Mbak Ina, top deh. Oke, kita masih punya waktu 10 menit lagi nih. Teman-teman, ada yang mau nanya langsung nggak nih? Boleh silakan raise hand aja, nanti kita kasih kesempatan ya Mbak Reta ya. Kalau di kolom chat, Wah, silakan. ada nggak ya yang saya belum baca nih pertanyaan di kolom chat? Silakan, ada yang mau bertanya langsung, silakan raise hand dan nanti dibuka mic-nya sama Mas Rido. Nih ada yang nanya sosis bakar. Intinya semuanya sama ya Mbak ya. Semua produk Sama, itu mau membutuhkan produk apapun, ya. teman-teman bisa menerjemahkannya di mana ya, di channel yang teman-teman sedang buat gitu. Misalnya channelnya offline ya ditempel spanduk, ditempel brosur, Ya. apa-apa gitu. Brosur. Kalau channelnya online Instagram, online TikTok ya, diwujudkan dalam bentuk video gitu, copywriting-nya. Yang jualannya outlet. Kalau outlet itu sebenarnya seru sih. Outlet tuh bisa pakai WhatsApp broadcasting gitu ya, tentang produk promo, itu pakai prinsip-prinsip copywriting bisa banget. Intinya 10 hal yang prinsip tadi itu Bu, poin-poin besarnya. Gimana Mbak Ina? Oke, berarti yang 10 itu tadi, kan saya pernah baca juga kalau buat copywriting itu ada beberapa formula sebenarnya, yang rumus-rumusnya, ada yang pakai apa istilahnya, ada AIDA, ada apa gitu kan ya. Itu ke apa? Yang 10 tadi itu merangkum semuanya ya berarti ya Mbak? Kalau yang 10 itu adalah untuk tulisan sih Mbak, maksudnya untuk konsep yang tulisan gitu ya. Jadi memang ketika tulisan ada poin-poin tersebut yang memancing customer itu tergugah gitu secara psikologis. Itu kan based on data yang aku ambil dari buku copywriting-nya. Itu jadi dari buku yang kemudian aku terjemahkan dalam slide. Jadi memang 10 hal itu yang biasanya dipakai familiar oleh para copywriter di muka bumi. Kalau tadi 10 itu urutannya gimana Mbak? Apakah harus berurut ataukah boleh yang mungkin yang dari nomor tadi 5 ke nomor 3 atau dari nomor ini yang ke atas atau gimana? Sebenarnya prinsipnya itu yang penting ada judul, ada poin, sama ada call to action. Call to action biasanya bisa beli sekarang atau nomor kontak kita. Itu jangan sampai terlupa. Kalau poin masalahnya misalnya Mbak Ina hari ini cuma mau bahas aja masalah garansi, ya udah garansi itu aja yang ditonjolin. Atau misalnya besok Mbak Ina mau bahas tentang janji gitu ya, masalah janji bisnisnya apa, bisnis yang dijanjikan itu apa, yang kemudian yang provennya itu apa, yang udah terbukti diwujudkan oleh Mbak Ina itu apa, ya udah itu gitu. Oke, wah luar biasa. Terima kasih banyak ini Mbak. Aduh banyak banget nih ilmu yang kita dapat. Jangan lupa kita berfoto dulu, udah pada banyak yang live Mbak Ina. Iya. Oh iya Mas Rido gimana nih? Mungkin sebelum ini gimana Pak Ubay? Udah ada belum nih? Siap, ada dong. Wah, ada Pak Ubay, Masya Allah. Saya nyimak. Luar biasa nih, Pak Ubay juga nih. Mbak Reta ya suka banget bikin promo-promo tuh yang memanfaatkan event-event. Ini barusan bikin promo produknya diskon sesuai umur. Wah, luar biasa. Saya diajarin Mbak Reta. Diskonnya kecil dong, Pak. Saya kan masih muda banget. Saya diajarin Mbak Reta. Umur 50 diskon 50%. Oke, silakan Pak Ubay. Ya, baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu Ina, Pak Reta yang sudah memberikan materinya luar biasa nih. Materinya daging semua ya, Mbak Reta ya. Ya Pak, seperti jualan saya Pak, daging. Jualan, iya benar-benar rendang ya. Jadi mudah-mudahan buat teman-teman ya itu bisa diimplementasiin, bisa diaplikasikan ya. Karena itu nggak pakai modal ya, tapi dengan menyusun kata-kata dengan membuat tulisan yang menarik orang gitu ya, tanpa perlu kita modal lagi gitu ya. Ya modal mungkin kalau mau bikin spanduk ya
itu paling cetak. Tapi kalau pakai online di WhatsApp, status dan sebagainya itu relatif minim modalnya. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang tadi sampaikan Mbak Reta, ya, sharing yang sudah luar biasa tadi bisa kita implementasiin ya. Kalau perlu dikasih tugas Mbak Reta, ya. Ya, latihan PR, langsung ya Pak ya. PR nanti, tapi ngerepotin Mbak Reta yang pasti tuh. Kumpulnya ke Pak Ubay. Enggak, Pak Ubay Iya. sibuk banget. Jangan dong. Pak, itu Pak, materi konten video tuh Pak, kayaknya teman-teman membutuhkan, tadi kata Mbak Ina. Ya, ya. Iya, Benar. boleh nanti. Saya juga lagi bikin segmen khusus nih konten ya. Tapi saya yang muncul, cuman mungkin saya masih kaku banget ya, karena biasanya saya di belakang layar, ini lagi bikin yang versi saya muncul. Asik, pasti tampil ya Pak Ubay. Ya malu lah mau jadi wali kota, harus muncul Mbak Reta. Benar Pak Ubay, orang nggak kenal, ya. Iya, biasanya di belakang layar saya jaga lilin, tapi ini ada segmen yang saya lagi bikin ya, walaupun masih banyak kaku-kaku. Tapi nanti mungkin saya akan minta tim saya untuk sharing, karena saya juga yang ngerjain tim, bukan saya gitu ya. Untuk bisa sharing bagaimana membuat videografi yang bagus gitu ya, seperti itu. Balik lagi, terima kasih banyak ya Mbak Reta, Bu Ina, dan teman-teman pengurus dan para member nih yang masih masih menyimak sampai jam 5:30 ya. Mudah-mudahan usaha kita dimudahkan ya. Kita bisa sukses bersama kita sukses. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ubay. Kita foto dulu, udah belum nih Mas Ridho? Kita foto dari kalau bisa. Jadi kita kameranya. Open cam yuk. Teman-teman. Soalnya baru dikit yang open kamera. Nah, yuk biar seru-seru yuk. Open cam dulu yuk, kita foto. Foto dulu nih. Yuk, siapa lagi? Alhamdulillah sampai tadi sempat 70-an ya peserta ya. Minimal satu layar nih, minimal satu layar. Ada 30 orang minimal nih, ini belum 30 nih. Ayo Udah, dibuka dulu buat update status. Update Ya, status, 30 habis orang. itu bikin copywriting. Ya, Bu Ita, Bu Nur Hasana, Bu Isnawati, Bu Heni, Bu Lili, Bu Dwi Wardani, siapa lagi nih? Kemudian Bu Lis, Pak Wahyu Ramadan. Bu Lili belum Dikit lagi berangkat nih. Yuk. Bu Nur Hasana. Sudah? Sudah. Ada ya, siap-siap ya. 1, 2, 3. Oke, ntar saya itu dulu ya. Saya. Udah aman? Udah belum? 1, Sudah. 2, 3. Oke. Mas Ridho suaranya putus-putus. Putus-putus ya Bu. Terima kasih Mbak Ina sudah dipandu materinya. Oke. Mas Ridho Terima juga, kasih, terima kasih. Dan untuk 58 peserta yang masih stay, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya. Saya mohon maaf atas kesalahan. Dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih semuanya Mas Ridho. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Reta, saya Oke, izin, teman-teman semua, ya. terima kasih atas kehadirannya di webinar